Jadi ada satu pemodelan namanya flowchart. Mungkin di SMA belajar juga ya. Flowchart itu sebenarnya diagram alur ya. Diagram alur bagaimana kita membuat alur, memodelkan ya, memodelkan. Saya akan cepat aja. Jadi alur ini bisa digunakan untuk alur suatu bagan atau proses ya. Dia bisa menggambarkan langkah-langkah kerja atau penyelesaian suatu masalah ya. Nah, ini juga digunakan dalam menyajikan algoritma ya. Algoritma itu adalah proses ya, penyelesaian suatu masalah. Biasanya digunakan untuk program, tapi sebetulnya algoritma nggak hanya untuk program komputer, untuk yang lain pun juga bisa. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, tujuannya adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian ya. Nanti ada prosesnya, gunakan simbol-simbol standar ya, kira-kira ini. Nah, ada sistem flowchart, ada program flowchart. Jenisnya banyak ini flowchartnya ya. Nanti kita lihat di sana. Ini saya baru tampilkan 2, tapi sebetulnya nanti banyak jenisnya ya. Nah, sistem flowchart ini menggambarkan suatu peralatan, bisa juga ya urutan ya, prosedur dan segala macam. Ya, jadi ada urutan-urutan ya. Tujuannya buat apa pakai model ini? Supaya ini seragam, karena simbol-simbolnya tertentu. Oh, simbol ini orang ngerti nih, ini untuk input, ini untuk proses, ini untuk output gitu kan. Jadi dia lihat simbol aja dia udah ngerti, oh ini itu untuk apa gitu kan ya, tanpa perlu bertanya-tanya lagi gitu kan ya. Nah, jenis simbolnya, contoh ya, misalnya ini contoh penggunaan sistem flowchart ya, ini mah aja, ini input nih ya, ini pemroses ya, dia buat memorinya nih ya kan, ini buat monitor, ini simbolnya kan kayak gini ya, displaynya gitu kan ya. Contoh yang lain lagi ya. Dia bisa menggambarkan secara konsep alur pemecahan masalah. Misalnya saya ingin menghitung sebuah rumus ya, sebuah rumus persegi panjang. Oh, persegi panjang itu berarti kita nanti butuh lebar, kita butuh panjangnya. Nanti kita butuh rumusnya. Rumusnya adalah persegi panjang adalah panjang kali lebar gitu kan ya. Nah, boleh nanti kita atur ya. Atau misalnya kita mau menghitung luas segitiga. Oh, saya nanti butuh input adalah alas, saya butuh input adalah tinggi gitu kan ya. Rumusnya apa? Kemudian dapat outputnya. Kira-kira kayak gitu ya. Gambarkan urutan logika ya, jadi urutan logika. Nah, sama seperti tadi di dalam program tadi, kita bikin game tadi, ya sebenarnya ada logika di balik itu. Ya, ada logika. Kapan kita, oh ini saya loncat ke Anda menang, ini loncat ke Anda kalah gitu kan ya. Nah, ini nanti bisa digambarkan dalam bentuk flowchart. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, flowchart seperti ini. Saya start, ada inputnya, ada prosesnya, ada output atau IPO. Ya, ini yang paling umum di dalam komputer sebetulnya IPO ini dipakai. Ini konsep sederhana. Komputer seperti ini. Komputer menerima input, ada prosesnya, kemudian nanti ada outputnya. Ya, input, output, prosesnya gitu kan ya. Boleh gambarnya ke bawah gini, boleh ke samping, boleh gitu kan ya. Nah, kalau flowchart biasanya ada tombolnya, ada start, ada end, supaya orang tahu oh mulai bacanya di mana nih. Nah, endingnya mana gitu kan ya, sama tadi kayak jalur di jalan, ada startnya mana, finishnya mana gitu kan ya. Nah, simbolnya pakai start sama end, nggak pakai start finish ya. Umumnya seperti ini. Nah, contoh misalnya saya ngitung seperti ini ya. Nah, ini simbolnya nih, input seperti ini ya. Jajaran genjang seperti ini. Saya mau menghitung nih berapa data yang diinput, ini proses gitu kan ya. Saya memasukkan data ke dalam komputer gitu kan ya. Berapa kali dia nginput nih inputnya, nanti akan dihitung. Input, nih pertama kali jumlahnya, ini proses ya, simbol proses ini kotak ini ya. Simbol ini jumlahnya 0 nih. Nah, ini juga proses. For itu buat pengulangan ya, pengulangan. Jadi diulang dari 1 sampai berapa nih ya. Nah, kan ini ada input nih. Misalnya saya masukkan 10, input berapa data? Saya n-nya saya masukkan 10. Berarti n-nya sekarang 10. Jumlahnya 0. Berarti dia akan mengulang dari mulai 1 sampai 10. Jadi ini akan berulang nih, ini disebut dengan looping. Nah, beberapa waktu saya jelaskan ya, waktu di programming, visual programming ada looping. Nah, ini looping kayak gini, dia ngulang-ngulang terus. K-nya next K, dia K-nya pertama kali 1 gitu kan. Nah, dia masuk nih, masukkan bilangan. Oke,
bilangannya nanti dijumlahkan. Misalnya saya masukkan bilangannya adalah 10. 10 ya, 10 ditambah 0 ya, 10 ditambah 0 berarti jumlahnya 10 ya. Next K-nya sekarang jadi 2 ya. Saya masukkan angka 1 lagi, masukkan bill-nya 1. Oke, tadi kan 10 jumlahnya, 10 ditambah 1 jadi 11 ya. Oke, K-nya jadi K-nya 3 gitu kan ya. Nah, terus nanti dihitung, nanti saya dapat bilangannya. Misalnya 10 ditambah bilangan berikutnya lagi saya tambah 1 lagi boleh gitu kan ya. Totalnya berapa? Nah, nanti saya dapat misalnya totalnya 19. Kan 10. Saya punya 10 nih, 10 ya. Saya punya 10 nanti ditambah bilangannya saya selalu inputnya 1 dari bilangan kedua sampai ke 9. Kan 9. Jadi total print berapa? Nih, printnya jumlahnya. Nanti saudara bisa bikin kayak gini ya. Ininya. Oke, saya lanjut dulu ya simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbolnya ya ada flow direction, ada proses, ada input gitu kan ya. Nah, kalau flow direction ya sudah pakai garis aja ya. Prosesnya gambarnya kotak ya, input ini pakainya jajaran genjang ya. Nah, output juga seperti ini ya. Output seperti ini. Input sama output bentuknya gitu. Sama ya. Oke. Ada yang gambar outputnya berbeda juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, direction, garis gini. Ini kalau ada communication dengan yang lain ya. Ini konektor nyambung ya. Nyambung ke proses lain pada halaman yang sama. Kalau ini ke halaman yang berbeda. Jadi kalau nanti sistemnya kompleks mungkin sudah nggak hanya satu halaman, buat bisa berhalaman-halaman. Ya ini konektornya pakai yang ini gitu kan ya. Saya lanjut lagi ya. Ini proses ya. Nah, kalau ini ada proses manual ya. Ini decision. Nah, harusnya yang tadi ini looping ini pakai yang kayak gini juga boleh ya. Redefine process. Simbolnya nggak banyak, sudah nggak usah dihafalin semua lah ini ya. Nah, output kalau cetak kadang-kadang simbol dokumen pakai kayak gini ya. Ini kalau misalnya di print. Kalau ini ke display, ini ke print ya. Nah, ini contoh juga gitu kan ya. Nanti sudah bisa ngegambar juga ya. Ini contoh juga ya. Oke. Nah, ini yang if then else nih. Start ya. Baca ya. Udah habis belum? Nih, kalau ya oke, end, selesai. Kalau belum, tidak, dia proses lagi, cetak lagi, dia ngulang lagi nih, gitu kan ya. Baca lagi, habis belum misalnya. Nah, ini misalnya ada pertanyaan, habis atau enggak? Habis ya atau tidak, gitu kan. Kalau saya jawab ya, sini, end. Kalau tidak, terus ngulang aja terus. Ini bisa ngulang-ngulang, ya. Ini contoh pengolahan data. Pengolahan data tuh misalnya gini, misalnya saya mau meriksa quiz, ya. Baca quiz, oke, saya periksa, udah selesai belum? Atau habis belum? Oh belum, masih ada, ya. Saya proses lagi, periksa lagi, gitu kan ya. Oh nilainya dapat nih, gitu kan. Cek lagi, baca lagi. Nanti mahasiswa yang kedua, quiz yang kedua, gitu kan ya. Oke, udah periksa, ya. Udah selesai belum? Belum, masih ada, masih banyak, ya. Periksa lagi terus aja muter, sampai yang terakhir nih. Nah, ini mahasiswa yang terakhir, mahasiswa ada periksaan lagi nggak? Nggak ada, udah habis, udah selesai, gitu kan ya. Nah, itu pengolahan data. Contoh lagi, menghitung persegi panjang, ya. Start, input panjangnya, input lebarnya, ini luas sama dengan harusnya ini ya, sama dengan panjang kali lebar, kemudian print luasnya. Ya, ini gambarnya. Ini harusnya sama dengan saya gitu ya. Simple, sebelumnya simple ya. Jadi nggak ada patokan baku, tetapi secara umumnya orang gunakan itu ya. Oke. Nah ini start, read, process, write ini ya. Kalau tadi input, proses, output. Nah, nanti sudah bisa model gini, start ya. Ini di dalamnya itu bisa input, proses, output ya. IPO tadi ya. IPO sama aja.
Oke, ini macam-macam. Ya, ini kondisi ini ya. Ini kan proses biasa aja. Ini disebut dengan sequence berurutan. Proses A, proses B, proses C. Ya. Nah, ini kondisi. Ini condition. Ya, condition gambarnya gini. Ya, ini kondisinya kalau salah dia ke proses A, kalau kondisi benar ke proses B. Contoh, saya misalnya ingin mengecek sebuah bilangan. Bilangan ini bilangan negatif atau positif. Saya cek nih. Jika X lebih besar 0, ya, X lebih besar 0, di sini nanti saya tulis X lebih besar 0, sini proses bilangan positif. Ya. Kalau tidak dia bilangan negatif. Nah, ini disebut dengan kondisi, ya. Itu ya. Nah, sudah bisa tambah di sininya ya. Kalau saya misalnya buat annotation-nya gitu kan ya, di sini nah, buat kondisinya apa nih? Saya buat di sini misalnya saya mau ngecek nih. X, apakah X lebih besar dengan 0 gitu kan. Nah, gitu kan ya. Nah, ini benar, ini jawab yes. Ini jawab tidak. Gitu kan ya. Nah, sudah ngapain proses ini? Nah, sudah boleh mau tampilkan boleh, misalnya ini buat misalnya saya buat misalnya Y sama dengan katakanlah positif. Wah, nulis positifnya lama ya. Nah, ya. Nah, kalau enggak di sini Y-nya sama dengan bilangan negatif. Nah, saya singkat aja ya negatifnya ya. Aduh nulisnya. Ya, negatif. Nah, gitu kan ya. Oke. Ini ngecek nih kondisi kayak gini. Ya. Kondisi. Oke, saya lanjut lagi. Nah, saya buang dulu nih annotation-nya, saya clear dulu ya. Clear dulu. Clear. Nah, saya harus ke stop share, salah klik. Ya, lanjut lagi ya. Nah, ini kondisi juga. Ini pengulangan nih. Ya. Ini kondisi benar, dia nanti ngulang lagi ke sini. Kalau benar dia kondisi lagi. Kalau salah dia berhenti, gitu kan ya. Salah di sini berhenti ya. Pengulangan. Ini disebut dengan looping. Nah, contoh ya. Oke. Saya mau bikin kue nih. Ya, siapkan ruang. Oke, ini bikin kue. Ini beli kupon. Siapkan uang, antri tempat jual karcis, beli kupon, nanti pilih kuenya, tukar kue dengan kuponnya, ya. Beli kue menggunakan kupon nih. Ya, gini. Nah, ini yang tadi konektor nyambung nih. Ya. Nah, kalau nyambung kan garisnya boleh dibuat gini, boleh dibuat garis gitu juga ya. Kalau supaya rapih gitu kan. Oke, C, nanti dia cek ke sini gitu ya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana membuat flowchart ini. Ya, membuat flowchart ini. Saya stop dulu ini. Nah, sudah gunakan Draw.io ya, Draw.io. Saya buat dulu di sini Draw. Sudah tinggal klik aja Draw.io-nya. Saya buat di ini aja ya. Nah, ini saya tadi udah panggil ya. Draw ya, Draw.io. Kalau yang pertama kali nanti dia tanya ya, dia loading. Nanti sudah mau buat di mana nih? Nah, karena saya udah login, dia bisa simpan di Google Drive, bisa di OneDrive. Saya kan punya email Gmail Maranatha ya, Gmail Maranatha ACID ya. Boleh juga yang edu juga sama aja ya. Nah, ini saya udah masuk nih ya, tinggal login ya. Oke, nanti kalau udah masuk kayak gini nih. Ini sama lah ya. Saya close aja salah satu. Nah, saya buat mungkin pertama kali saya saat buat nih kayak gini nih pertama kali ini. Nah, munculnya kayak gini ya. Pertama kali login masuknya ke sini. Kasih aja judulnya. Misalnya saya mau buat nih tadi flowchart luas persegi panjang gitu ya.
persegi. Ya, oke, sudah mau pakai blank boleh, menggunakan yang sudah ada juga boleh ya. Nah, tinggal milih aja, misalnya pakai blank. Nah ini pilih ya nantinya ini pakainya yang pakai flowchart. Nah ini kalau ini kan udah jadi tuh template-templatenya. Kita pakai blank aja tuh, pakai basicnya blank. Nah udah seperti ini jadi ya. Nah, sudah nanti tinggal meniru yang tadi, misalnya persegi panjang yang mana ya. Nah ini ya, kita akan membuat seperti ini persegi panjang. Nah, tinggal start, tombol startnya. Biasanya oval nih, ini oval nih, ellipse ya, tinggal geser aja. Double klik ya sudah, tinggal nanti di ini start, gitu ya. Nah, kita buat dulu yang inputnya dulu, nanti garisnya belakangan lah ya. Nah ini enaknya tuh dia udah pandu nih posisinya gitu kan, jadi enak. Nah ini input. Sudah mau kasih tulis input boleh gini, atau langsung panjang koma lebar juga boleh. Ini saya kan buatnya dua nih. Kalau di sini kan buatnya dua. Input panjang lebar. Kalau mau digabung boleh nggak? Boleh juga. Saya mau gabung boleh. Input panjang koma lebar. Nah gini juga. Ya. Sudah ingin buat perbesar ininya boleh, silakan diatur aja ya. Nah, input panjang koma lebar gitu kan ya. Nah, sudah itu kita akan buat nih prosesnya ya. Prosesnya gambarnya pakai kotak. Ya. Kotak, ini proses nih. Nah, tinggal rumusnya ya, sudah bisa atur nih ininya. Lebarnya bebas nih, nggak mesti dikit tentunya. Diklik aja, double klik ya. Luas sama dengan panjang kali lebar ya. Oke, kalau udah selesai kita akan buat outputnya. Sudah kalau ingin di print, di display bisa ya. Kalau enggak pakai yang ini lagi juga boleh misalnya ya. Gitu. Ini print luas. Itu kita buat ini, saya copy ya, boleh di copy, tinggal paste ya. Saya buat ini M ya. Nah seperti ini sudah nanti tinggal bikin garisnya boleh pakai yang ini, pilih gitu kan ya. Ini garis nih, ada garis-garis ya. Bentuknya mau macam-macam boleh. Tinggal ini nanti ditarik nanti garisnya. Boleh diklik sini, dia nyambung tuh ya. Atau sudah mau pakai garis yang di sini juga boleh, ya. Garis gini. Nah, cuman kalau gini kan jadi kerjaan lebih lama, ya. Boleh pakai yang ini, ya. Atau boleh pakai yang ini juga. Ya kalau ini kan bentuk-bentuk garisnya, ya. Nah kalau yang enak ini nih. Kalau gambarnya lurus tinggal diklik aja sini, nyambung ya, dia pinter. Klik dulu ini ya, klik ini nanti baru muncul. Nah gitu, cepat sekali. Ini bagus Draw.io, mirip seperti Visio juga mirip seperti ini ya. Udah selesai nih satu. Nah sudah bisa kasih halaman ya. Kalau sudah ini bisa kita rename ini luas persegi. Nah, gitu. Nah, nanti tugas berikutnya suruh buat. Ini ada beberapa di sini, ya. Nah, buat yang misalnya ini yang pengolahan juga, ya. Nah, sudah buat seperti ini juga, ya pengolahan. Kalau saya mau suruh print screen dulu ya, saya print screen atau layarnya gini. Saya buatnya dua nih. Saya geser ke sini, saya buat dua layar. Nah, ininya
Nah, ini sudah bisa buat gini juga. Buat ini tinggal nambah lagi nih. Ini saya perkecil aja ya. Kelihatan ini saya buat perkecil. Masih terbaca lah ya layarnya. Saya buat yang berikutnya. Nah, di halaman kedua. Nah, sudah mau copy dari sini enak juga boleh. Ya, Ctrl A. Saya pakai Ctrl A ya. Ini saya copy nih, copy. Pindah ke sini, paste. Nah, ini udah jadi. Tinggal yang beda yang mana nih? Oh, yang ini ya. Ini habis. Oke, katanya pakai yang ini. Kita buang ya. Ini sudah boleh buang, delete aja. Sudah tinggal tarik nih. Ya. Nah, ini nanti belum nyambung ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal digeser aja. Jadi di setiap ini dia ada poinnya. Ya. Nah, kita kalau nyambungnya ke sini, tuh, garisnya jadi bentuknya gitu. Ya, saya delete ya. Saya ini kan garisnya ya, garisnya sudah nanti bisa macam-macam. Nah, saya hapus dulu deh yang ini. Garisnya. Nah, kita mau bikin M-nya, boleh M-nya di sini. Tuh, ya dia akan garisnya ngikutin ya. Ini sudah sambunginnya ke sini boleh. Nah, gitu, nyambung. Yang habis ya ke sini M. Kalau tidak dia ada proses lagi. Nah, sudah tinggal buat nih prosesnya. Klik. Ya, gitu ya. Nah, tinggal klik dia. Tep. Enak nih yang ini. Ya. Cepet. Nah, ini tinggal buat garis lagi ke sini. Ini kan nggak ada. Nah, saudara kalau garisnya ini nggak ada, dia nanti nyambung kemana nih? Tuh. Begitu saya klik, dia nyambungnya ke sini. Dia nyambungnya bukan ke sini kan? Dia karena buat baru. Ini kita tarik nih. Salah saya. Tergeser. Bentar, saya perbesar. Saya tarik sini. Nah, gitu. Ini sudah tinggal garisnya dirapihkan aja ya. Udah selesai ya. Oke, silakan saudara nanti dicoba. Ya, coba flowchartnya. Oke, saya berikan waktu ya 5 menit ya. Buat 2 page aja ini ya, 2 page ini. Ya, silakan dicoba draw IO-nya. Kalau ada yang kesulitan silakan disampaikan. Ada yang nggak bisa manggil draw IO-nya. Oke, silakan saudara coba buat ya, yang tadi luas persegi nih. Ini bisa saya atur-atur ya. Ini. Cukup bagus deh ini, bagus sekali. Biar nanti yang kedua ini ya, kedua. Nah, saudara, silakan saudara dibuat ya. Saya sambil lanjutkan lagi ini. Proses ya, ini print, ini input misalnya ya. Print ini buat output boleh ya. Pak, ya itu di yang menu di kiri Pak yang general, di bawahnya kalau di scroll ke bawah ada yang flowchart Pak, khusus flowchartnya. Ada ya. Banyak ya, betul. Basic boleh, sudah mau pakai flowchart ini boleh kan ya, flowchart khusus flowchart. Betul, makasih. Ya Pak. Boleh yang ini sudah. Nanti pertemuan berikutnya kita nanti nyoba nih pakai BPMN ya, atau pakai UML juga ya. Nanti IRD ini buat database ya, database. UML ini buat proses membuat alur untuk software kebanyakannya UML ya. Nanti ada activity ya. Ada use case, ada activity diagram, ada state diagram ya. Nah, BPMN juga ini cukup terkenal, ini mirip flowchart
mirip flowchart. Cuma nanti simbolnya dia lebih banyak ya. Nah, nanti saudara bisa tambahkan lagi shape-shape yang lain. Boleh. Nah, saudara kalau mau bikin nanti di Android juga sama, gitu kan, bikin software nih, gitu kan ya. Nah, software di Android seperti apa nih? Sama di sini udah ada, nanti tinggal manggil. Dia urut ini. Wah, cukup banyak lah. Ini sebagai pengganti Visio ya. Nah, Visio kan harus berbayar. Ini free, cukup bagus. Nah, ini nanti bisa diekspor, saudara. Kalau diekspor saudara punya ke Visio juga, ini ekspor ke Visio aja bisa. Nah, ini Visio ya. Ke PDF ini banyak macamnya. Ya. Oke. Silakan, ada yang mau present? Minimal saudara bisa masuk dulu ke Draw IO-nya ya. Nah, saya sambil jelaskan tadi ya mengenai flowchart tadi ya. Di flowchart itu saudara minimal bisa membaca diagram ini. Ya, ini simple sekali ya. Simple sekali. Kebanyakan orang gampang lah baca ini flowchart ini. Ya. Simbolnya nggak banyak. Nanti kalau BPMN itu lebih kompleks lagi ya, karena emang dia khusus buat menggambarkan enterprise system ya. Oke, silakan nanti saudara bisa tambah, ini mau diganti warna dan segala macamnya, ini bisa macam-macam ya. Ukuran kertas juga bisa diatur ya. Cukup lengkap ini, cukup lengkap. Nah, nanti yang sulitnya, bukan sulit lah, maksudnya gini. Perlu pemikiran adalah menggambar diagramnya. Ya, kalau kayak gini kan prosesnya lebih mudah ya. Sudah nanti misalnya kalau di HP nih, sudah nanti diminta untuk membuat pakai UML gitu kan ya. Nah, berarti sudah harus hafal nih simbol-simbolnya. Nah, nanti saya bahas ya minggu depan. Ini hari ini kita belajar flowchart aja, gitu kan ya. Buat dua ya page-nya ya. Ini contoh misalnya condition ya. Kondisi ya, kondisi yang ini ya, saya bisa kasih warna, bisa boleh ya. Kondisi ini luas persegi, ini kondisi ya. Ada yang sudah selesai? Sedikit lagi Pak. Oke, sedikit lagi, silakan ya. Saudara nanti sekarang kan belajar membuatnya ya, tentu saya harapkan bisa membacanya juga ya, membaca simbol-simbolnya. Nanti ini kita bisa terjemahkan ke dalam program gitu kan ya, kalau terima input seperti ini ya. Oke, sambil nunggu teman-teman ya, saya misalnya akan membuat program yang robot gitu ya, robot berjalan gitu misalnya ya. Robot berjalan saya akan buat ya, misalnya saya akan menggambar robot berjalan ya, robot yang berjalan itu menggambar ininya segi 4 misalnya ya. Oke, saya akan mulai nih, start nih. Ya. Oke, misalnya saya mau set nih, dia melakukan proses
proses. Di sini misalnya saya atur kecepatan nih, misalnya ya. Velocity-nya misalnya ya. Velocity-nya adalah 100%. Kecepatan si robotnya misalnya ya. Ini saya pakai yang VRFX gitu ya. Teman-teman yang VRFX itu kalau mau di situ ada sertifikasinya tuh sebagai edukator. Sudah boleh ya. Saya udah dapat sertifikatnya VRFX. Saya tunjukkan ya, saya udah lulus beberapa minggu lalu. Mudah-mudahan ketemu ya, sambil saya nunjukin. Sambil nunggu teman-teman ya, ini saya isi. Ketemu nggak ya letaknya dari mana? VRFX. Saya udah belajar beberapa jam ya, hampir 17 jam lah. 17 jam, ada 10 bagian. Nah ini sertifikatnya, ini indikator nih ya. Mana ya sertifikatnya, bukan ini. Tuh ini pelajarnya. Saya udah selesai unit 1, ada 10 unit ya. Belajar sensor ini free ya. Free ya. Saya udah selesai semua nih. Selesai total kira-kira 10 jam sampai 10 sampai 20 jam lah ya. Sebentar, saya buka sertifikatnya, saya lupa naruh di mana ya. Ini deh. Ini bukannya, saya lupa. Coba saya buka ya. Oh bukan, ini sertifikat kemarin saya membersihkan sampah di laut. Bisa 45 kilo. Nanti saya lupa naruhnya ya. Nah, sudah nanti kalau mau belajar juga bisa ada waktu luang buat pakai gitu kan ya. Oke. Saya lanjut lagi. Misalnya velocity-nya saya set ya. Saya menggambarkan 4 kali 4 garis ya, berarti. Saya copy aja dulu. Paste. Ya salah saya. Copy. Ya, ini paste. Ya. Saya set ininya misalnya. Saya mau pakai looping nih. Oke, looping 4 kali gitu kan ya. Set misalnya ini set. Oh pakai repeat ya, repeat 4 kali. Ini saya mau set misalnya draw-nya ya. Draw pen-nya down. Udah down, nanti tinggal dia maju ya, berarti kita maju sudah bisa. Ya salah ini semua punya. Copy, paste. Dia maju forward. Nah, forwardnya misalnya 1800 mm. Forward saya akan buat nih, ini saya copy lagi. Saya nggak pakai pengulangan lah ya. Saya buat yang sederhana. Ini right. Right 90 derajat. Forward lagi nih. Nah, udah saya tinggal copy-copy. 4 kali. Nah, ini kalau nggak pakai ini nih, nggak pakai looping nih. Ya. Kalau nggak pakai looping berarti kita buatnya 4 kali ya. Kalau misalnya ini kita mau pakai cek boleh misalnya. Saya buat dulu set ini ya, set
jumlah JML ya. JML sama dengan JML plus 1. Nah, nanti si JML-nya kita set di sini. Nah, bikin flowchart nanti jadi lebih lama ya daripada bikin programnya ya. Bisa kayak gitu ya. Ya. Tapi ini gampang dibaca orang gitu. JML-nya pertama kali 1. Oh, ada yang udah selesai? Nah, ini saya cek tinggal pakai condition tadi. Mana condition? Nah, ya condition. Loopingnya di sini ya. Apakah JML-nya sama dengan lebih besar 4 kalau 1 dia muter 2 3, nah, lebih besar 4 enggak gitu kan ya. Nah, kalau lebih besar 4 dia berhenti misalnya. Nah, saya bikin N ya, mana N bukan N karena ini boleh nggak misalnya N juga boleh. N. Nah, gitu ya. Udah nanti ini tinggal bikin garis. Kalau tidak, dia loncat ke sini. Nah, dia bukan ke sini. Dia loncatnya ke sini. Balik lagi. Nah, gini ulang-ulang terus ya. Ini udah selesai nih. Garis tik, klik mana garisnya. Harusnya pennya kan keluar ini kan. Saya mau gambarnya. Nah, klik. Oh, ada yang salah ini. Z, Ctrl Z. Nah, sudah tinggal bikin garis-garis sini ya. Ini nanti M-nya ke sini sama. Oke, yuk present. Stop dulu ah. Dari tadi saya bicara terus. Saya pengen 1-2 orang deh present sebelum kita akhiri. Boleh Nathanael, silakan panggil. Oke. Ya. Sebentar Pak. Sekarang jam 4.40. Oh 40 ya. 40 nggak ada. 42 deh. Maksud sudah. Turun 1, Kathleen. Udah show ya, udah bisa ya. Oke, boleh show. Kathleen. Ya, sip. Kathleen, Felicia, ya. Oke, bagus. Page 2-nya udah belum? Belum beres Pak yang keduanya. Beres. Oke, nanti dibuat ya, lanjut. Oke, bagus. Tip. Yuk. Nah, next, boleh di close. Thank you, Kathleen ya. Siapa lagi? Kathleen. Nathanael, silakan. Kathleen 3 tadi itu 38 bagi 2 19. Jessica deh 18. Iya. Ini orang matematik nih. Sebentar. Ayo. Screen. Nathanael nanti buat itu ya, assignment-nya tadi game tadi. Baik, Pak. Baik, Pak. Sama nanti Udah kelihatan kok. 2 PowerPoint ini ya. Baik, Pak. Ya. Udah kelihatan, Des. Oke, udah bagus tuh. Ya. Nah, jangan lupa itu title-nya tuh. Title diagramnya. Nama daripada waktu nge-save-nya. Nanti sudah jangan lupa, jangan pakai untitled. Oh iya Pak. Ya, name itunya ya. Nah, sama page-nya juga di rename tuh. Di klik kanan Baik, Pak. nanti ada rename ya. Oke, bagus. Mau 1 orang lagi coba? Sebelum kita akhiri. Terakhir ya. Terakhir. Bagi 2 lagi. Ayo Martin. Ya.
Mana Martin? Martin hadir nggak Martin? Ada? Oh, Ada ya? sip. Oke, silakan Martin. Nah, itunya jangan bercabang gitu. Input panjangnya nanti berurutan aja. Oke Pak. Siap. Ya. Nah, kalau gini kan nanti bercabang, seolah-olah itu paralel ya kalau seperti itu. Ya. Oke Pak. Siap. Oke, halaman 2-nya udah? Belum Pak. Belum. Ya, oke, nanti dirapikan ya. Ya Pak. Oke, sip. Oke, hari ini seperti itu teman-teman. Nanti minggu depan kita pakai Draw.io, pakai nanti model yang lain. Ya, pemodelan yang lain bukan flowchart ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Boleh di-show kameranya. Kita akan capture ya. Kita akan akhiri. Ya, sambil sudah show, saya akan mengucap syukur ya buat hari ini ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini atas penyertaan-Mu. Kami belajar sesuatu yang baru. Kami berharap teman-teman mahasiswa juga memahaminya dan ilmu itu dapat nanti dimanfaatkan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Amin. Oke, kita foto dulu ya, capture dulu. Tiap hari capture. Oke, boleh sok mau ini dulu, mau nyisir-nyisir dulu. Capek nggak? Belajar deh capek nggak? Belajar capek nggak? Enggak Pak. Enggak Pak. Nah, walaupun capek nggak apa-apa saudara nanti ya. Capek kuliah itu nikmat lah ya. Nanti saudara akan dapat apa yang saudara tabur ya. Kalau saudara nabur sesuatu yang baik itu hasilnya pasti baik ya. Saya punya tanaman, kalau tanaman itu dirawat gitu kan ya, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau nggak dirawat ya ala kadarnya gitu kan ya. Nah, hidup jangan ala kadarnya gitu kan ya, sudah harus berusaha. Capek dikit nggak apa-apa, daripada nanti capek cari kerja. Nah, mending sekarang ya. Oke, teman-teman, ini untuk angkatan 2020, kalau nanti misalnya, kan kita ada namanya fast track ke S2. Nih. Jadi saudara bisa selesai 4,5 tahun itu dapat 2 gelar. Ya, 2 gelar sekaligus. Jadi S1-nya 3 tahun, S2-nya 1,5 tahun. Ya, nah, nanti semester genap kalau nanti saya mau ambil fast track sampai S2, udah 4,5 tahun lah. Ini daripada ini gitu kan sudah bisa dapat 2 gelar sekaligus, S1, S2. Bisa selesai dalam 4,5 tahun ya. Paling lama ya 5 tahun lah gitu kan ya. Asik ya. Nah, kita udah punya fast track itu dan nanti mulai dibuka ya. Dibuka di semester genap ya. Oke, kita capture dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya. Cuma 1 layar aja ya hari ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada yang bertanya silakan. Nanti kita ujiannya Januari ya. Boleh Liv. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih kok. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih kok. Yo.